Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Durratun Nasihin seputar cerita tentang Dzabhu Ibrahim Ismail alaihi wassalam, proses penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh bapaknya yaitu Ibrahim alaihi wassalam. Di kali ini kita akan membaca bagaimana persiapan Bunda Hajar menjelang pemberangkatan Nabi Ibrahim dan Ismail menuju tempat persembelihan. Kalau kemarin kita telah membaca asbabul wurudnya, sosiohistoris dari penyebab Ibrahim itu menyembelih putranya. Sekarang persiapannya. Falamma arada ayyadhaba bi Ismail alaihi salam ila nahri, maka ketika Ibrahim berangkat dengan membawa Ismail alaihi salam ila nahri, menuju proses kurban, proses penyembelihan. Qala Ibrahim alaihissalam li Hajar, maka sebelum berangkat Ibrahim berkata kepada istrinya, kepada Hajar, wahia ummu Ismail alaihissalam. Bunda Hajar ini adalah ibunya Ismail alaihissalam, ibu biologisnya Ismail alaihissalam. Apa kata Ibrahim yang disampaikan Ibrahim kepada Hajar? Albisi waladaka Ismailah ahsana thiyabihi, pakaikanlah kepada anakmu Ismail pakaian yang terbaru, yang paling bagus, bukan yang terbaru, yang paling bagus, pakaikan kepada anakmu Ismail. Fa inni dhahibun bihi ila diyafatin, karena aku akan pergi membawa Ismail untuk menjamu ataupun menyambut tamu. Ini berbohong nih kan. Jadi Nabi Ibrahim tidak terang-terangan kepada istrinya ketika akan membawa Ismail untuk dikorbankan. Jadi izinnya adalah untuk menyambut kedatangan tamu, untuk menyambut tamu. Akhirnya fa'albasathu ummuhu wa dhahanathu wa rajjalat sya'ra ra'sihi, kemudian Bunda Hajar memakaikan pakaian yang paling bagus kepada anaknya, wa dhahanathu, dan memberi minyak yang wangi, dan juga menyisir rambutnya Ismail disisir oleh ibundanya. Fahamil Ibrahim alaihissalam hablan wa sikinan wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Kemudian Nabi Ibrahim ketika itu membawa tali, menyiapkan tali dan pisau. Wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina, dan pergi bersama putranya Ismail menuju pinggiran ataupun tepi di wilayah Mina, di daerah Mina. Walam yakun iblis alaihi la'nah min yaumin khalaqahu Allahu ashwala wala aktsara taraddudan minhu fi dzalikal yaum.
Jadi ketika itu iblis, yang namanya iblis laknatullah alaih, dia selebor dan sibuk. Jadi tidak ada kesibukan yang amat luar biasa pada diri iblis kecuali di hari itu. Yang disibukkan apa? Yaitu untuk menggagalkan proses kurban itu. Bagaimana cara untuk menggagalkan? Karena versi iblis, proses kurban yang akan dilaksanakan oleh Ibrahim itu adalah proses kurban nazar yang sangat ditaajubi, yang sangat diantusiasi oleh Allah dan para malaikat, dan pahalanya sangat besar sekali, nilainya sangat besar sekali. Jadi iblis sibuk untuk menghentikan peristiwa ini. Fakana Ismail alaihissalam yughdu amama abihi. Ketika itu Ismail, putranya Ibrahim ini, pergi bersama ayahnya menuju pinggiran Mina, menuju tempat penyembelihan itu. Ismail berjalan di depan ayahnya, jadi Nabi Ibrahim di belakangnya. Faja'a iblis, jadi perginya itu, berjalannya itu tidak berdampingan begini kanan kiri, enggak, tapi Nabi Ismail lebih mendahului, ada di depannya, Nabi Ibrahim di belakangnya. Kemudian faja'a iblis yaqulu li abihi, iblis mencoba membisiki Nabi Ibrahim, ayahnya Ismail. Apa yang dibisikkan ialah ala tara i'tidala qamatihi wa husna suratihi wa latafata siratihi. Ibrahim, apakah kamu tidak melihat ketinggian anakmu itu sedang, tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek, ketinggian postur tubuh anakmu, fisik rupa fisik anakmu itu bagus, ganteng, kemudian cara berjalannya itu lembut. Gak eman kamu punya anak setampan ini akan dikurbankan, akan disembelih, kata iblis kepada Ibrahim. Faqala Ibrahimu, maka Ibrahim berkata, na'am, iya, walakin umirtu bidzalika. Ya, mau gimana lagi, ini adalah perintah dari Allah yang diperintahkan kepadaku. Jadi tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa digagalkan lagi. Gagallah iblis untuk mematahkan semangatnya Ibrahim. Putus asa iblis. Falamma ayisa minhu ja'a ila Hajar. Iblis tidak memaksakan lagi untuk berbisik-bisik kepada Ibrahim, tapi pindah ke Bunda Hajar, mencoba menggoda Bunda Hajar untuk menghentikan peristiwa ini. Waqala, dan iblis berkata kepada Bunda Hajar. Jadi Bunda Hajar itu dihampiri oleh iblis di rumahnya. Kaifa taqudina zahaba Ibrahim bibnikah liyadbahahu. Bagaimana kamu bisa duduk-duduk enak di sini di rumahmu, sedangkan Ibrahim dia pergi membawa anakmu untuk menyembelihnya, untuk dikorbankan, untuk disembelih. Apa jawaban Hajar? Hajar itu kan nggak tahu bahwa peristiwanya akan seperti itu. Qalat, Hajar berkata, Bunda Hajar berkata, la takdzibi alayya, hal ra'aita aban yadbahu ibnahu. Jangan berdusta atasku. Apakah kamu tidak berpikir mana ada seorang ayah akan menyembelih anaknya, kata Bunda Hajar. Coba pikir. Faqalah, maka iblis berkata, li ajli dzalika akhadzal habla was-sikinah. Justru karena itu Ibrahim ia pergi dengan anaknya membawa tali dan pisau. Itu untuk menyembelih Ismail. Hajar, kata iblis.
Qalat, ditanggapi lagi oleh Bunda Hajar, li ayyi syai'in yadhba'uhu. Kalau memang Nabi Ibrahim itu akan menyembelih anaknya, lalu tujuannya untuk apa? Kata Bunda Hajar. Dijawab oleh iblis, qala yaz'amu annahu amarahu rabbuhu bidzalika. Ibrahim itu menyangka bahwa hal itu dilakukan karena diperintah oleh Tuhannya. Oleh Allah. Faqalat, maka Bunda Hajar berkata, an-nabiyyu la yu'maru bil batil. Tidak ada ceritanya seorang nabi diperintah oleh Allah untuk berbuat perkara batil, kata Bunda Hajar. Wa ana afda li amrihi ruhi fa kaifa biwaladi. Dan aku lebih siap untuk menjadikan ruhku sebagai tebusan untuk menjalani perintah itu, perintah apapun dari Tuhan. Fa kaifa biwaladi, maka apalagi dengan anakku. Akhirnya gagal, iblis singkat ceritanya gagal menggoda Hajar untuk mengagalkan kejadian ini. Falamma ayisa min janibiha, setelah iblis sudah putus asa untuk membisiki Bunda Hajar lagi, ja'a ila Ismail alaihissalam, akhirnya iblis menuju Ismail alaihissalam. Faqala, dibisikilah Ismail oleh iblis. Faqala, maka iblis berkata, innaka tafrahu wa tal'abu wa ma'abika hablun wa sikinun. Kamu kok ekspresinya senang sekali, bahagia sekali Ismail, bermain-main, sedangkan bapakmu itu dia membawa tali dan pisau, yuridu dzabhaka, untuk menyembelihmu. Dia berkeinginan untuk menyembelihmu, mengorbankanmu. Faqalah, maka Ismail berkata, la takdzib alayya, lam yadbahni abi. Jangan berdusta atasku, ayahku tidak akan menyembelihku, kata Ismail. Ia tidak akan menyembelihku. Qala, iblis berkata, yaz'amu annahu amarahu rabbuhu bidzalika. Iya, kata iblis, ia akan menyembelihmu, akan mengorbankanmu karena ia menyangka dia itu mendapatkan perintah dari Tuhannya, dari Allah. Qala, lalu Ismail menjawab, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Ya, kalau begitu, kalau memang itu adalah perintah Tuhanku, sami'na wa ata'na, kami pun siap untuk mentaatinya, untuk mendengarkan dan mentaatinya. Masya Allah. Akhirnya falamma arada iblis ayyulkiya kalaman akhar, ketika iblis akan menambah pembicaraan lagi, apa yang terjadi? Akhadha Ismail alaihissalam hajaran minal ardi faramahu bihi fafaqa'a ainahul yusra. Ketika iblis akan menambah pembicaraan lagi, omongan lagi, Nabi Ismail mengambil batu dari tanah dan dilemparkan kepada si iblis itu. Mungkin kena matanya, mungkin yang mengakibatkan mata iblis itu yang sebelah kiri tercongkel, lepas. Masya Allah. Fadhahaba iblis khaiban wa khasiran. Pergilah iblis meninggalkan mereka dalam keadaan gagal dan merugi, tidak sukses. Dari peristiwa inilah fa'aujaballahu alaina ramyal hijarah fi dzalikal mawdi. Allah mewajibkan atas kita, atas umat Muhammad yang sedang menjalankan ibadah haji, untuk melakukan pelemparan batu di tempat itu di saat ritual haji, tardan lisyaitan, untuk mengusir syaitan, waqtidaan Bismail bin Khalilur Rahman, dan sekaligus untuk
mengabadikan, mengikuti sunnahnya Ismail bin Khalilur Rahman. Kemudian falamma balagha Mina, setelah sampai di Mina, apa yang dilakukan oleh keduanya? Kita lanjutkan pembacaannya, muzakarahnya ke video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.